Bisa jadi ini adalah salah satu laptop paling worth it tahun 2024. Ya, seperti kami janjikan sebelumnya, ini adalah Huawei MateBook 14, laptop baru lagi dari Huawei untuk tahun 2024, yang saat ini disebut oleh Huawei sebagai laptop rasa flagship dengan harga yang masih masuk akal. Maksudnya mungkin masih terjangkau gitu ya. Prosesornya pakai Intel Core Ultra 7 yang udah punya NPU di dalamnya. Layarnya OLED 14,2 inch touch screen resolusi 2,8K, refresh rate-nya adaptif up to 120 Hz, RAM 16GB, storage 1TB. Dan dari laptopnya Huawei tentunya mereka hadir dengan fitur-fitur khas laptop mereka. Oke, kita langsung aja review yang satu ini. Ya, ini adalah laptop kelas premium dari Huawei. Laptop ini sendiri diposisikan di bawah Huawei MateBook X Pro yang udah pernah kita review sebelumnya ya. Tahu kan yang mana videonya? Kalau kalian nggak tahu, mungkin kalian kelewatan. Udah tahu dong harus ngapain ya. Oke, kita langsung masuk yang satu ini. Prosesornya, dia pakai Intel Core Ultra 7 155H. Ya, prosesor sudah pakai NPU Intel AI Boost. Jadi bisa menjalankan AI secara offline atau on device. Untuk grafiknya dia pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe-core, 128 execution unit dan udah support QuickSync serta AV1 juga. Support ray tracing juga yang satu ini. Untuk RAM, dia pakai 16GB LPDDR5 6000 dual channel. Ini onboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi udah kenceng, nggak masalah juga sih harusnya. SSD pakai 1TB SSD PCIe NVMe. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Tentunya ini Wi-Fi 6 yang dilengkapi dengan teknologi Metaline Antenna yang diklaim mampu menangkap signal Wi-Fi dengan lebih baik. Jaraknya katanya jauh banget. Untuk Bluetooth versi 5.1. Baterainya cukup besar, 70 Wh, dan dia pakai Windows 11 Home. Untuk form factor dia clamshell ya, laptop klasik. Material, Huawei nggak nyebutin dengan pasti bahan materialnya, tapi ini pastinya logam sih. Dan biasanya kalau udah kayak begini sih harusnya paling nggak aluminium. Untuk warnanya ada dua pilihan, yaitu yang green yang kita uji kali ini dan ada yang space gray. Secara desain ini khas banget Huawei ya, simple dan minimalis, bahkan mirip dengan seri teratasnya kemarin. Untuk dimensi, panjang 31,2 cm, lebar 22,6 cm, dan ketebalan 1,45 cm. Bobotnya, nah ini menarik nih, untuk laptop 14,2 inci layarnya, bobotnya 1,315 kg. Jadi cukup ringan. Untuk chargernya 200 gram. Ini adalah charger USB Type-C 65 watt yang bisa juga dipakai buat ngecas handphone ya. Total kalau dibawa-bawa dengan chargernya bobotnya adalah 1,515 kg. Layarnya ini ukuran 14,2 inci dan ingat ini layar touch screen, layar OLED pula ini ya. Resolusinya 2880 x 1920 pixel. Jadi tinggi resolusinya, aspek rasionya 3:2. Refresh rate-nya adaptif sampai dengan 120 Hz. Layar ini punya dua color profile yaitu native dan fotografi. Secara default, layar ini jalan di mode fotografi. Berdasarkan ujian kami dengan color profile fotografi, gamut coverage ada di 95,7% DCI-P3 dengan volume di 100,1% DCI-P3. Kalau di mode native, gamut coverage-nya ada di 99,4% DCI-P3 dengan volume di 130% DCI-P3. Ini berarti kalau mau ngedit foto, bener pakai yang fotografi. Tapi kalau mau nonton film gitu ya, mau main game, pakai yang native. Sedangkan untuk brightness layarnya di mode normal atau SDR, dia mencapai 466 nits. Ini udah tinggi ya. Nah, untuk konten HDR, brightness-nya itu bisa mencapai 526 nits ya. Dia udah punya sertifikasi TUV Rhineland Eye Comfort 2.0. Lapisan layarnya ini glossy ya. Nah, karena dia glossy dicampur dengan OLED, warnanya jadi bisa wah, keluar banget gitu. Bingkai layarnya juga tergolong tipis dengan screen to body ratio yang mencapai 91%. Kemudian layarnya ini sudah mendukung penggunaan stylus Huawei M Pencil 3rd Generation yang dapat dihubungkan dengan adaptor tambahan jika dibutuhkan. Lalu di bagian bingkai atas layar ini terdapat sebuah webcam resolusinya 1080p. Menariknya, jika kita mengakses kamera melalui Huawei Control Panel, maka kita bisa mengakses fitur-fitur menarik dari kameranya seperti virtual background, beauty, auto centering, dan eye contact. Lalu untuk mikrofonnya ini ada dua yang masing-masing terletak di samping kamera. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat saat ini saya sedang berada di pinggir jalan dengan situasi yang ramai akan kendaraan untuk menguji kemampuan mikrofon dari si Huawei MateBook 14. Dan yang seperti kalian dengar, suara mikrofonnya ini mungkin rada bocor, tapi setidaknya suara saya masih dapat didengar dengan jelas. Lalu ini adalah hasil perekaman kamera dari si Huawei MateBook 14. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini di resolusi 1080p 30 dengan kondisi dalam ruangan dan lampu studio dinyalakan.
Sini bisa dilihat kalau wajah saya masih jelas dengan detail yang pas dan juga ketajaman yang juga oke. Kemudian jika lampu studionya dimatikan, hanya menggunakan lampu utama ruangan saja, hasilnya seperti ini. Di sini terlihat kalau gambar jadi lebih noise dengan video yang sedikit patah-patah ya. Kesimpulannya untuk kamera Huawei MateBook 14 ini dalam cahaya yang cukup, kameranya ini sudah mencukupi untuk kebutuhan video call ataupun meeting online. Beralih ke audionya, Huawei MateBook 14 ini mengandalkan dua speaker yang mengarah ke bawah laptop ya. Untuk kualitas suaranya, ini udah termasuk yang bagus. Untuk kelas harganya, bassnya lumayan berasa, vokalnya juga jelas. Suaranya juga lumayan lantang yang satu ini. Tapi memang karena speaker ngadep ke bawah, jadi sangat bergantung dengan alasnya juga. Untuk konektor di sebelah kiri ada satu USB Type-C yang bisa digunakan untuk charging, data transfer, dan display output juga ya. Lalu ada satu USB 3.2 Type-A yang besar, lalu ada satu HDMI, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sebelah kanan, di sini ada USB 3.2 Type-A. Jadi lumayan lengkap nih portnya. Untuk keyboard, dia menggunakan full size backlight keyboard. Untuk layoutnya ini khas laptop Huawei pada umumnya ya, dengan frameless keyboard design yang menurut Huawei menambah kesan mewah pada laptop yang satu ini. Dan bener sih. Untuk backlightnya ini ada 3 tingkat citraan dan kita bisa atur dengan menekan tombol F3. Nah, untuk touchpad, dia menggunakan touchpad yang ukurannya besar dengan posisi yang center to body. Untuk posisi ini memang membuat area touchpad itu kadang bisa tersentuh oleh telapak tangan pada saat kita mengetik. Tapi untungnya kursornya nggak gerak tuh. Sepertinya ada palm rejection di sini. Nah, untuk security-nya dia punya fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power. Dan ini sudah terintegrasi dengan Windows Hello juga. Menariknya, tombol powernya ada di atas keyboard. Jadi nggak segaris dengan tombol-tombol bagian atas. Untuk pendinginnya, dia menggunakan 2 buah kipas yang disebut Huawei sebagai Huawei Shark Fin Fan. Dengan exhaust yang mengarah ke bagian engsel layar. Nah, seperti laptop-laptop Huawei pada umumnya, laptop ini juga memiliki beragam fitur dalamnya. Seperti Huawei Super Hub. Lalu ada Huawei Screen Collaboration, ada AI Camera, dan masih banyak lagi. Nah, fitur-fitur tersebut bisa kita akses melalui Huawei Control Panel atau Huawei PC Manager. Untuk detail tentang fitur-fitur tadi bisa dicek di video kami yang sebelumnya ya. Mirip-mirip aja kok sebetulnya, sama-sama asiknya di situ. Oke, kita masuk ke aspek performa. Di sini ada 3 mode performa, yaitu performance, balance, dan power saving. Untuk penggantinya dapat melalui software Huawei PC Manager atau pakai shortcut function plus huruf P pada keyboard. Nah, sekarang kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23. Untuk skor maksimal di mode balance ada di 15.473 poin. Di mode performance ada di 15.637 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode balance terlihat bahwa terjadi lompatan performa di awal, kemudian berangsur stabil di kisaran 11.900-an hingga 12.000 poin. Di mode performance terlihat bahwa skornya lebih stabil dan cukup tinggi di kisaran 13.000-an poin. Untuk suhu kerja di mode balance di awal run terlihat memang mencapai 101 derajat Celcius. Tapi suhu kemudian ditahan dan dikendalikan sampai ke 85 derajat Celcius. Dengan beberapa kali dia spike, ya biasa ya kalau dia spike di awal ke 100 derajat Celcius. Sedangkan di mode performance di awal juga terjadi spike ke 101 derajat Celcius, tapi kemudian suhu dikendalikan dan stabil di kisaran 90-an derajat Celcius. Kelihatannya memang agak tinggi kalau kita pakai standar yang lama, tapi karena limitnya Core Ultra itu sekarang udah naik ke 110 derajat Celcius, suhu segini sebetulnya masih dalam batas aman. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2024 untuk ngedit video ya. Ini adalah video 4K 60 fps yang durasinya 2 menit 7 detik. Kalau kita ekspor dengan software only, saya dalam waktu 9 menit 49 detik. Kalau kita pakai OpenCL, saya dalam waktu 5 menit 46 detik. Kalau kita pakai yang 1080p 60 fps, durasinya sama, software only 1 menit 33 detik. Pakai OpenCL 1 menit 27 detik. Jadi kelihatan ya, dia akan lebih pas untuk edit video 1080p. Sampai 60 fps pun masih kenceng. Mungkin kalau mau 4K ya 4K 30 fps lah. Nah, suhu kerja saat mengekspor dengan OpenCL, terlihat kalau suhu CPU sempat spike ke 99 derajat Celcius di akhir proses ekspor. Sementara selama proses ekspor, suhu itu bisa ditahan sebetulnya di bawah 92 derajat Celcius. Jadi cuma sekali doang tuh. Masih cenderung aman. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 ya. Ini adalah software video editing versi gratis tapi yang kelasnya profesional. Durasinya sama 2 menit 7 detik. Kalau video 4K 60, kita dapatkan waktu 9 menit 48 detik. Sementara kalau
1080p 60 fps, kita dapat 2 menit 36 detik. Lagi-lagi terlihat ya, dia akan lebih pas di 1080p. Mau sampai 60 fps juga masih mantap. Nah, untuk suhu kerja di sini lumayan fluktuatif ya. Suhu tertinggi ada di 101 derajat Celcius dan rata-ratanya di 86 derajat Celcius. Lagi-lagi sebetulnya masih masuk dalam rentang yang cenderung aman. Kalau gaming gimana? Tentunya bisa. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ini, game Assassin's Creed Mirage ya, selama setengah jam dimainkan, suhu CPU ada di kisaran 74 derajat Celcius. Sangat aman di sini. Nah, untuk suhu permukaannya, area terpanas ada di bagian exhaust dengan suhu yang bisa mencapai 52 derajat Celcius, tapi wajar. Lalu untuk area keyboard, suhunya semuanya aman di bawah 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk palm rest bahkan di bawah 32 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita temui bahwa SSD-nya ini kecepatan bacanya ada di 5012 MB per second dan tulisnya ada di 4825 MB per second. Ya, bukan selevel SSD buat gaming, tapi ini udah kencang, udah masuk di kelas 5000-an Mbps. Oke, sekarang kita uji baterainya. Kita taruh di mode balance, berarti 150 nits, volume di 25%. Untuk video playback 1080p offline kita dapat, wow, ini sih 16 jam ya. Ya, tepatnya 15 jam 59 menit. Ya, 16 jam lah ya. Memang video yang diputar adalah 1080p, tapi resolusi layarnya itu tetap di 2,8K. Jadi ini adalah hasil yang sangat-sangat bagus sekali. Bahkan ini mungkin salah satu laptop yang paling awet baterainya untuk kelas harganya, setidaknya sampai saat video ini dibuat. Lalu untuk chargingnya seperti apa? Setengah jam pertama baterai terisi 36%, sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh, dia hanya butuh waktu 1 jam 33 menit. Lagi-lagi hasil yang sangat bagus di bawah 2 jam. Dan ingat, baterainya 70 Wh, lumayan besar. Nah, karena ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra, jadi kami juga menguji kemampuan AI dari si Huawei MateBook 14 ini. Pertama kita coba dulu pakai Audacity untuk misahin antara vokal dan instrumen yang ada di sebuah musik. Hasilnya, ya, berjalan dengan mulus dan lancar dengan bantuan AI di sini. Sementara itu kita coba juga fitur Whisper Transcription untuk mendapatkan lirik dari musik tadi. Dan hasilnya ya lancar-lancar aja ya. Lirik dari musik tadi berhasil di-generate dengan mudah berkat bantuan AI. Dan yang satu ini pakai NPU. Ya, selain MateBook 14 ini, Huawei juga mengeluarkan laptop kelas flagship yang paling atasnya mereka, yaitu Huawei MateBook X Pro 2024 yang merupakan laptop dengan Intel Core Ultra 9 yang paling ringan di dunia. Memorinya juga ada 32 GB dan SSD-nya 2 TB serta layarnya juga ada pakai fleksibel OLED. Untuk rinciannya bisa cek di video review yang udah pernah kita tayangin sebelumnya ya. Nah, oke. Untuk harganya Huawei MateBook 14 ini dibanderol mulai dari 15.999.000 sampai 17.999.000. Selain itu ada promo pre-order mulai dari tanggal 25 Juni hingga 12 Juli. Jadi untuk setiap pembelian Huawei MateBook 14 ini kita bisa mendapatkan bonus berupa Huawei Bluetooth Mouse, Huawei Stylish Backpack, dan ada Office Home and Student 2021. Ada lagi Huawei FreeBuds 5 TWS. Ya, ada juga laptop stand. Jadi berlimpah ya tambahan aksesorisnya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hanya ada satu USB Type-C di sini dan ini diperlukan untuk charging. Jadi kalau port tersebut mau di-expand, ya kita harus cari dongle yang bisa dipakai untuk sekaligus nge-charge. Kemudian RAM-nya ini onboard, tapi untuk harganya 16GB udah lumayan sih sebetulnya ya, dan udah cukup kencang juga yang satu ini. Lalu settingan resolusinya, itu kadang-kadang untuk beberapa game itu terkunci, tapi itu hanya untuk sebagian game doang ya. Lagian ini kan bukan laptop gaming. Lanjut untuk kemampuan noise cancellation-nya, ini agak sedikit di bawah harapan kami. Nah, dari sisi menariknya, baterainya sangat awet. Bahkan ini adalah salah satu laptop Core Ultra 7 yang paling awet yang pernah kami uji. Jadi penasaran yang Core Ultra 5 seperti apa ya? Harusnya lebih awet lagi. Performanya juga mumpuni dan lumayan stabil di sini. Multitasking tentu nyaman ya. Ini jumlah core-nya banyak, berlimpah di sini ya, nggak ada masalah. Desainnya kelihatan premium, bahkan ini mirip dengan laptop yang paling premiumnya dari Huawei. Layarnya 2,8K OLED udah support stylus Huawei M Pencil Third Generation.
Dan ini adalah layar touch screen. Ingat, ini touch screen. Sistem keamanan biometriknya udah ada, pakai fingerprint scanner dan posisinya juga asik banget di tombol power yang terpisah dari keyboardnya. Nah, kemudian layaknya laptop Huawei lainnya, laptop ini juga punya fitur-fitur khas dari Huawei. Kemudian dia punya Wi-Fi 6 yang udah pakai metal line antena yang kemampuan menangkap sinyalnya tuh lebih baik. Dan laptop yang satu ini dilindungi oleh garansi selama 2 tahun dari Huawei. Oh ya, karena prosesor barunya dengan integrated graphics barunya, dia masih bisa lah dipakai buat main game. Bahkan beberapa game AAA masih lancar di sini. Oke, jadi pertanyaannya, laptop ini cocoknya untuk siapa? Pertama-tama ingat, ini bukan laptop gaming. Jadi jangan dimendang-mendengin ke laptop gaming. Itu udah salah banget. Udah aneh banget kalau komentar kalian mending laptop gaming. Mana laptop gaming mau diangkat seperti ini? Enggak. Ini laptop yang tipis dan cenderung ringan. Untuk 14,2 inci, sekitar 1,3 kilo ini ringan loh. Jadi singkatnya, ini adalah laptop yang cocok untuk semua yang membutuhkan laptop yang cenderung tipis dan ringan dengan layar yang OLED, keren banget, performanya tinggi, dan gaming juga masih bisa tipis-tipis, tapi baterainya super irit. Saya Didi Irfan, jaga DBTV.